Saya Fitriani Elsa Suraji dari TPHP Angkatan 2020 kelas Ganjil akan menjelaskan sedikit review jurnal yang telah saya lakukan. Jurnal yang saya review berjudul Effect of Extrusion Processing on Lipid Stability of Fiber. Yang pertama adalah mengenai rebrand. Ada permintaan yang meningkat untuk mengembangkan makanan sereal atau snack dengan serat yang tinggi, karena tidak hanya efek kesehatan yang didapat dari serat, seperti untuk penyakit diabetes, penyakit kardiovaskular, dan sistem kekebalan tubuh, tetapi juga karena serat banyak mengandung senyawa bioaktif. Rebrand atau kulit gandum hitam mengandung serat makanan dalam jumlah tinggi, dan rebrand diproduksi secara luas sebagai produk sampingan dalam pembuatan tepung, sehingga bisa menjadi salah satu bahan baku dalam pengembangan makanan kaya serat, karena mudah didapat juga. Kemudian mengenai proses ekstrusi. Proses ekstrusi merupakan salah satu proses dalam pembuatan makanan ringan atau snack dan sereal, yaitu metode pengolahan bahan pangan menjadi puff kering menggunakan mesin extruder dengan memperhatikan berbagai proses kondisi, yaitu suhu, kadar air, laju, dan kecepatan dari skrup extruder yang mempengaruhi sifat fisikokimia dan nutrisi komponen sereal, termasuk fatty, protein, lipid, dan serat. Sebenarnya, proses ekstrusi pada rebrand ini merupakan suatu tantangan, karena kandungan serat yang tinggi menyebabkan berkurangnya ekspansi, kebadanannya tinggi, tekstur yang keras, dan kurang renyah, yang menyebabkan hasil sensoris yang buruk. Selain itu, beberapa reaksi kimia selama proses ekstrusi dapat memengaruhi rasa dan stabilitas. Selanjutnya, untuk reaksi-reaksi yang terjadi pada proses ekstrusi. Reaksi-reaksi yang terjadi selama proses ekstrusi, contohnya adalah oksidasi lipid dan reaksi Maillard. Oksidasi lipid merupakan proses yang mendorong terbentuknya peroksida melalui pembentukan hidroperoksida yang selanjutnya mengalami degradasi menjadi senyawa aldehida. Pembentukan aldehid yang mudah menguap tersebut dapat menimbulkan bau khas lemak, yaitu bau ketengikan atau bau tengik. Yang kedua adalah reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan salah satu reaksi pencoklatan non-enzimatis. Reaksi Maillard merupakan reaksi yang terjadi antara reduksi gugus karbonil dan gugus amino. Reaksi Maillard dapat membuat makanan berwarna coklat dan membuatnya menjadi berbau dan berasa seperti dipanggang. Dengan adanya reaksi Maillard yang terjadi, oksidasi dari lipid dapat terhambat dan dapat mengurangi pembentukan bau tengik. Reaksi Maillard juga memberi rasa panggang pada proses ekstrusi pada suhu tinggi dan kadar air yang rendah. Selanjutnya adalah materials and method. Untuk yang pertama adalah mengenai feed material preparation atau penyiapan bahan pangan, yaitu dengan penyiapan rebrand dalam dua ukuran partikel, coarse dan fine atau kasar dan halus. Rebrand kasar atau coarse rebrand dapat didapatkan di pasaran, sedangkan untuk rebrand halus dapat didapatkan dengan penggilingan dari rebrand kasar. Lalu yang kedua adalah extrusion processing atau proses ekstrusi. Proses ekstrusinya dilakukan dengan extruder. Setelah semua alat siap, bahan pangan yang terdiri dari coarse dan fine rebrand diatur sehingga sekrupnya mampu membawa bahan berbentuk bubuk tersebut yang dimasukkan ke dalam extruder tanpa mengubah apapun di sekrupnya.
Laju dan kecepatan ulir dijaga konstan. Temperatur bahan juga dijaga selama proses, laju dipantau, dan ketika stabil, sampel yang merepresentasikan hasil dikumpulkan. Setelah selesai prosesnya, ekstrudat dikeringkan dalam oven selama beberapa jam dan kemudian digiling. Selanjutnya adalah analysis of physical properties. Untuk analisis fisiknya, ukuran partikel original dan ultrafine band dianalisis dengan difraksi laser dan sampel didispersikan dalam etanol. DSC endotherm dari band diukur dalam excess water yang dilengkapi dengan sistem pendingin nitrogen cair yang kemudian ditentukan suhu puncak dan entalpinya. Water solubility index juga ditentukan, kemudian ekspansi dari ekstrudatnya dihitung. Lalu untuk chemical analysisnya adalah soluble dielectric atau IDF dan insoluble dielectric atau IDF sudah ditentukan. Kemudian digunakan untuk menghitung total dielectric dari penambahan SDF dan IDF. Jumlah pati ditentukan dengan total starch acid. Lipid total diekstraksi setelah hidrolisis HCl. Lipid yang dapat diekstraksi ASI diekstraksi dari reban. Total konten baik alfa maupun beta dari ekstrak ASI diukur dengan HPLC fase normal. Senyawa volatil dari ekstrudat juga dianalisis. Untuk storage eksperimennya, untuk mengetahui stabilitas oksidatif dari ekstrudat Trebran, kandungan tokol dan volatil dipantau selama penyimpanan dengan periode waktu beberapa minggu. Yang terakhir untuk statistika analisisnya. Pada data ekspansi, water solubility index dan komponen kimia ekstrudat Trebran dilakukan analisis varians atau ANOVA untuk evaluasi perbedaan antar ekstrudat yang berbeda hasil. Selanjutnya untuk result and discussion. Yang pertama untuk effect of grinding on physical and chemical properties of reban. Fine reban atau reban halus didapat dari penggilingan reban kasar. Penggilingan untuk mendapat fine reban ini tidak hanya menghasilkan ukuran partikel sangat kecil, tetapi juga distribusi ukuran partikel yang semakin sempit juga. Akibat dari penggilingan ini, pada reban halus struktur kompleksnya dipecah, seperti dinding sel yang sebagian besar terdiri dari arabinoksilan, protein di dalam sel, dan lapisan luar. Tetapi dalam penggilingan ini tidak terjadi oksidasi asam lemak tak jenuh. Selanjutnya untuk effect of process condition on chemical and physical properties of extrudants. Ukuran partikel yang lebih halus dapat memasok lebih banyak nukleasi untuk penguapan air, lebih banyak udara yang mengarah pada ekspansi yang lebih baik, sehingga menyebabkan makanan renyah dan tidak terlalu keras. Selanjutnya, terdapat produk dari reaksi Maillard yang mudah menguap terdeteksi dalam ekstrudat yang diproduksi pada kadar air rendah, baik pada coarse atau fine reban. Temperatur yang tinggi dan kadar air rendah diketahui mendorong pembentukan dari reaksi Maillard. Produk Maillard memengaruhi warna, rasa, stabilitas dari ekstrudat. Hasil dari reaksi Maillard adalah rasa dan aroma panggang dan juga untuk mengurangi oksidasi lipid yang dapat menyebabkan bau tengik. Ini untuk stability of extruded lipids during storage. Stabilitas lipid dalam
extruded rebrand selama penyimpanan ditentukan dengan mengukur sisa tokol sebagai indikator oksidasi dan dengan mengukur profil volatil untuk memantau perkembangan produk oksidasi volatil sekunder. Selanjutnya untuk cars brand extrudates. Jumlah produk Maillard yang menguap pada extruded rebrand yang diproduksi pada kadar air rendah sekitar 13 dan 16%, yaitu 40 kali lebih tinggi daripada kadar air pada 22%. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi Maillard dapat diuapkan ketika pada kadar air yang rendah. Contohnya untuk fine brand extrudates. Extruded fine rebrand yang dihasilkan pada kadar air 13 dan 16% juga memiliki tingkat produk dari reaksi Maillard yang mudah menguap bahkan hingga 4 kali lebih besar daripada extruded yang dihasilkan pada kadar air yang sama pada cars rebrand. Hal tersebut dipengaruhi oleh ukuran partikel yang lebih halus. Yang terakhir adalah relationship between lipid stability and physical or chemical properties of extruded rebrands. Sebagai hasil dari proses ekstrusi yang diterapkan, diperoleh produk dengan struktur fisik yang berbeda dan stabilitas lipid yang sangat berbeda dibandingkan awalnya. Kadar air yang rendah selama ekstrusi cars dan fine rebrand menyebabkan ekspansi tertinggi, struktur paling berpori, dan stabilitas penyimpanan lipid terbaik. Kemudian untuk kesimpulannya. Kesimpulannya adalah stabilitas lipid terbaik diperoleh jika ekstrusi cars rebrand atau rebrand kasar menggunakan kadar air 13% pada suhu 20 derajat Celcius. Sedangkan untuk fine rebrand atau rebrand halus, kadar air yang lebih optimal adalah 16% karena untuk menghindari reaksi Maillard yang terlalu luas yang malah akan mengakibatkan kestabilan lipid terganggu. Terima kasih.